Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiatno itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono, gitu. Lahir kembar dengan namanya Idayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu. Nah, kalau data-datanya tidak ilmiah, sumber-sumbernya tidak jelas, ya kenapa saya harus baca dan kenapa saya harus mengomentari? Menyangkut pribadi Pak Jokowi, tentu kita tidak jadi persoalan. Tapi kalau sudah menyangkut kepada nama baik bangsa, baru kita rakyat mempersoalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda ini selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN. Buku berjudul Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Tri, walaupun peredarnya tidak begitu banyak, tetapi sangat mengejutkan jagat raya ini. Kenapa tidak? Yang dibicarakannya di sana adalah persoalan keluarga, nasab dari seorang presiden, dari seorang kepala negara, tentang Presiden Jokowi. Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiatno itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono, gitu. Lahir kembar dengan namanya Idayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu. Itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, incest. Idayati jarinya juga 4. Semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua. Silviani Putri yang perempuan itu, adiknya Rimbo Galih Samudro, 4 semua jarinya. Gitu. Kalau begitu, berarti betul Jokowi memalsukan riwayat siapa orang tuanya. Tugas saya sudah selesai, buku sudah selesai saya tulis. Gitu. Saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya, karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri, gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya Jokowi Undercover 2. Kita juga ngeri-ngeri sedap mendengar, melihat apa yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku itu. Terlepas dari benar atau salahnya buku itu, terlepas dari fakta atau hoaknya buku itu, terlepas dari benar atau tidaknya buku itu,
kita mungkin selaku rakyat perlu ada klarifikasi dari pihak Bapak Jokowi sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebab ini menyangkut nama baik seorang kepala negara dan bisa jadi ini sudah tersebar ke luar negeri. Kalau sudah tersebar ke luar negeri, ini menyangkut nama baik bangsa kita Indonesia. Karena itu perlu dikelirkan buku ini. Seorang presiden negara besar sebesar Indonesia, kita tentu perlu presiden yang bisa dikatakan simbol dari negara ini, yang kalau orang luar negeri melihat Indonesia terlebih dahulu melihat siapa presidennya, kita tentu perlu mengkelirkan tulisan yang ada dalam buku ini. Sebab ini menyangkut nama baik dari Bapak Jokowi. Yang digalinya, yang dikupasnya dalam buku itu, tanpa saya uraikan apa isi buku itu, adalah tentang nasab keturunan dari Pak Jokowi. Selaku warga negara Indonesia, apapun fenomenanya, apapun alasannya, kita tentu ingin nama presiden kita tidak tercatat sebagai nama yang jelek di mata masyarakat, di mata dunia ke depan. Sebab ini menyangkut catatan sejarah negara kita ke depan. Dan seharusnya kalau bisa dulu buku itu ada di dalamnya sebagai check and balance pembelaan dari pihak Jokowi. Saya terus terang melihat isi buku itu, mengetahui isi buku itu dari channel-channel YouTube. Apakah ada di dalam buku itu penjelasan tentang pihak Jokowi atau tidak, saya tidak paham. Tapi seharusnya di buku itu dulu ada penjelasan, mungkin satu bab atau subbab yang menjelaskan apa keterangan atau informasi dari pihak Jokowi. Sehingga buku itu jadi clear, tidak jadi perdebatan. Mungkin itu beda antara buku dengan artikel. Kalau buku tentu harus tuntas. Sehingga perdebatan tentang buku itu, kalaupun diperdebatkan, mungkin perdebatan tentang faktanya mana yang kuat antara keterangan dari investigasi yang dilakukan oleh Bambang Tri terhadap pihak yang mengatakan begini silsilah keluarga Pak Jokowi dengan pihak yang mengatakan sebenarnya begini silsilah Pak Jokowi. Sehingga berimbang. Tapi walaupun bagaimana, sekarang rakyat Indonesia saya kira perlu diberi penjelasan oleh pihak Pak Jokowi tentang duduk persoalan ini. Sehingga kita ingin bangsa kita tidak malu di dunia nanti akibat beredarnya buku ini di luar negeri. Sudah baca belum? Siapa yang sudah baca? Sudah baca? Ya, dibaca aja sampai habis. Ya, setiap pembuatan buku itu kan mestinya ada kaidah-kaidah ilmiah. Ya kan? Ada materi, data-data yang tentunya harus diperdalam di lapangan. Ada sumber-sumber yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang bercerita tentang itu. Nah, kalau
data-datanya tidak ilmiah, sumber-sumbernya tidak jelas, ya kenapa saya harus baca dan kenapa saya harus mengomentari? Saya ya sudah biarin lewat aja masa yang menggulirkan berita itu, semoga mendapat ampunan dari Allah dan yang benar. Ada ya, saya tidak punya hati dendam, sudah ya, mendapat ampunan dari Allah. Kita yakin sekarang ini buku ini telah ada di tangan-tangan intelijen luar negeri dan diplomat-diplomat asing. Kita yakin. Bagaimanapun selaku warga negara Indonesia, kita menginginkan siapapun presiden kita, dari partai manapun dia, dari suku ras manapun dia, tapi dia seorang presiden adalah kepala negara di negara kita, kita berkepentingan untuk namanya dijaga terus sampai kapanpun. Kita berkepentingan untuk nama presiden kita, mulai dari presiden pertama sampai seterusnya, baik namanya di mata warga negara Indonesia, di mata warga negara dunia. Sebab ini menyangkut nama baik bangsa. Kita tidak mempersoalkan bagaimana hubungan Bambang Tri dengan Pak Jokowi. Kita tidak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan sekarang, bagaimana agar kita tidak dicap oleh dunia pernah memiliki seorang presiden yang silsilah atau nasab keluarganya begini, padahal tidak begitu. Artinya sekali lagi ingin saya sampaikan, kita ingin kepala negara kita, pemimpin bangsa kita, presiden kita, siapapun dia, namanya baik seiring dengan baiknya nama bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan ini tidak sah presiden. Ada yang mengatakan begini-begini ijazahnya, begini-begini orang tuanya. Saya kira itu perlu dikelirkan. Selaku pemimpin politik, Pak Jokowi atau presiden-presiden lain tentu memiliki orang yang senang kepadanya dan memiliki orang yang tidak senang kepadanya. Tetapi kalau sudah menyangkut nama baik bangsa untuk ke dunia, tentu kita perlu menjaga nama baik itu jika tersangkut kepada nama baik bangsa dan negara untuk dunia. Sekali lagi, sangat diperlukan oleh bangsa ini sekarang klarifikasi atau penjelasan terhadap isi buku dari Jokowi Undercover ini dari Presiden Jokowi sendiri atau dari pihak Presiden Jokowi sendiri yang benar-benar bisa mewakili Pak Jokowi, yang benar-benar bisa tuntas menjelaskannya, sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi lagi. Sekali lagi, ini menyangkut nama baik bangsa ini di mata dunia. Kalau seseorang berpikir sebagai negarawan, dia akan mementingkan negaranya dari mementingkan kepentingan politik, kepentingan golongan, kepentingan pribadi. Semoga secepatnya bisa clear persoalan ini. Dan kita juga berharap semua pihak sama-sama
berada dalam koridor menjaga nama baik bangsa di mata dunia, nama baik negara kita di mata dunia. Untuk internal negara kita, silakan kita berbeda pandangan, silakan kita berbeda partai, silakan kita berbeda pilihan, tetapi untuk keluar kita harus satu, menjaga nama baik bangsa kita, menjaga nama baik negara kita. Sebab sekali lagi, Presiden Jokowi ini, kebanyakan presiden-presiden sebelumnya, dia mempunyai ciri khas yang selalu membuat bangsa ini terkenal ke dunia. Kalau Presiden Soeharto terkenal ke dunia dulu karena dia adalah penumpas gerakan 30 September. Itu terkenal ke dunia bahwa Indonesia ini anti komunis. Terkenal ke dunia. Kalau Presiden B.J. Habibie terkenal ke dunia karena dia seorang teknokrat yang punya IQ tinggi. Dia dikenal di dunia dan negara ini dikenal di dunia. Kalau Presiden SBY terkenal ke dunia karena kegantengannya, karena gagahnya. Kalau Presiden Jokowi terkenal ke dunia karena dia itu wong deso. Jalannya, penampilan wong deso. Itu terkenal ke dunia. Tidak ada di dunia presiden yang suka bajunya keluar, bajunya kemeja. Biasanya presiden pakai baju safari, rapi. Dia pakai baju pokoknya melambangkan bahwa dia itu wong deso. Itulah yang membuat Presiden Jokowi terkenal ke dunia dan sekaligus membawa Indonesia terkenal ke dunia. Sama juga dengan terkenalnya Presiden Clinton, Presiden Amerika, karena gantengnya. Terkenalnya Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela karena dia adalah presiden yang menggebrak politik apartheid dan pernah dihukum puluhan tahun. Terkenal dia. Saddam Hussein, presiden Irak, terkenal karena kontroversinya. Muammar Gaddafi terkenal ke dunia padahal dia negara kecil. Sama juga seperti negara Irak. Tapi Muammar Gaddafi dan Saddam Hussein terkenal ke dunia karena ada ciri khas yang ada padanya yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain. Muammar Gaddafi karena begitu keberaniannya melawan Amerika dan dia tidur di tenda-tenda, maka dia dikenal di sedunia. Orang banyak yang tidak tahu Libya, tapi tahu Muammar Gaddafi. Demikian juga dengan Presiden Jokowi. Dia terkenal ke dunia karena suka pakai baju kemeja, keluar baju putih. Jalannya ke jalan wong deso. Dan kalau sekarang tersiar buku Jokowi Undercover ini, sekaligus kita yakin akan membuat dunia heboh. Karena Presiden Jokowi wong deso, Presiden Indonesia itu begini. Begini pendidikannya, begini keluarganya. Sehingga tidak saja Jokowi akan jelek di mata dunia, tapi juga Indonesia yang akan jelek di mata dunia. Karena itu, menyangkut pribadi Pak Jokowi, tentu kita tidak jadi persoalan. Tapi kalau sudah menyangkut kepada nama baik bangsa, baru kita rakyat mempersoalkannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.